Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita menanggapi aspirasi atau juga pendapat publik yang mengatakan bahwa kenapa Gibran nggak memakai rompi fufufafa. Nah, ini menarik karena 1 bulan ini publik dihebohkan dengan akun fufufafa ya. Nah, dugaan kepemilikan akun Kaskus bernama fufufafa yang dikaitkan dengan Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming masih banyak dibahas oleh warganet ya. Nah, usai isi akun tersebut dibongkar, kini muncul spekulasi baru soal akun tersebut ya. Spekulasinya bahwa kenapa ya kalau mau melakukan desakralisasi atau sakralisasi politik atau desakralisasi politik ya, kenapa nggak mengenakan rompi fufufafa sekaligus ya. Nah, berbagai pihak menuding bahwa terbongkarnya isi akun fufufafa yang banyak menghujat soal Prabowo merupakan hal yang sengaja dibuat untuk memecah belah bangsa ya. Sekaligus untuk apa ya, skenario politik model baru lah ya, bagaimana supaya harmoni yang akan dibangun antara Gibran dan juga Prabowo kemudian nanti akan menimbulkan disharmoni yang disebabkan karena masa lalu ya, yang ternyata memang tidak match ya, tidak ketemu antara presiden terpilih dengan wakil presiden terpilih ya. Dan di sisi lain publik juga tentu saja melihat ya, apa sih yang ada di belakang akun fufufafa ini ya. Seperti istilah the man behind the gun ya, ada orang yang berada di balik senjata ya. Dan kira-kira tujuan apa yang akan ditampilkan oleh mereka ini ya. Dan saya menduga bahwa ada satu skenario politik tingkat tinggi yang berada di belakang akun fufufafa ini. Dan skenario ini barangkali juga terkait dengan kepentingan kekuasaan ya, bahwa kekuasaan juga selama ini terlalu menampilkan diri sebagai sosok yang kurang terlalu meyakinkan publik ya, terutama terkait dengan konsistensi antara kata dan perbuatan ya, antara perilaku dan juga apa yang dilakukan ya. Kita melihat misalnya Presiden Jokowi seringkali mengatakan bahwa hidup sederhana itu penting ya, jangan sampai melakukan flexing, memamerkan harta kekayaan ya. Tetapi kita kembali lagi ke akun fufufafa ya. Nah, kisruh soal munculnya akun fufufafa ini sebenarnya telah menjadi polemik yang sangat luas ya. Bahkan Roy Suryo itu mengatakan sebagai pakar telematika ya, mengatakan bahwa akun fufufafa 99,9% milik Gibran Rakabuming ya. Dan Gibran juga dalam berbagai kesempatan ya pernah mengatakan bahwa akun fufufafa ini bukan milik Gibran ya. Dan yang menarik bahwa komentar Rocky Gerung ya, Rocky Gerung mengatakan bahwa akun fufufafa bukan milik Gibran Rakabuming ya, tetapi milik netizen ya. Ini apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ini menunjukkan bahwa
sakralisasi politik ya yang dilakukan oleh Gibran dengan keluarganya itu coba dilakukan dekonstruksi oleh oleh Rocky Gerung ya. Dan dekonstruksinya itu adalah melakukan desakralisasi ya. Jadi mengambil itu dari wilayah yang privat kemudian ke wilayah publik, ke wilayah yang menjadi milik milik netizen ya. Nah, Rocky dengan tegas mengatakan bahwa akun Fufufafa yang bocor membuat netizen Indonesia memprotes besar-besaran kepada Gibran dan membuat hal ini menjadi terkendali dalam pengertian kebocorannya itu coba ditutup-tutupi dengan berbagai macam cara ya, berbagai macam strategi ya. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini tentu saja menantang ya nalar publik untuk melihat bahwa tindakan desakralisasi membongkar kerahasiaan ya yang dilakukan oleh Roy Suryo misalnya dengan kawan-kawan sebagai pakar telematika terhadap akun Fufufafa itu perlu ditanggapi dengan upaya desakralisasi juga ya oleh Gibran dan mungkin juga dengan keluarganya ya. Nah, cara desakralisasi ya mungkin tampil ke publik dengan menggunakan rompi Raka Buming Fufufafa misalnya ya, atau wakil presiden Fufufafa ya. Nah, tetapi jika benar bahwa akun Fufufafa bukan milik Gibran sebagaimana yang dikatakan oleh Gibran sendiri, maka cara yang terbaik adalah dengan menjadikannya sebagai sesuatu yang tabu ya, atau tetap disembunyikan dan berusaha terus-menerus untuk disembunyikan ya dari jangkauan publik, dari akses publik, dari rebutan publik, menjadikannya sesuatu yang sakral ya. Dan ya harus yang sakral itu kan paling suka ya dicari-cari oleh publik, diterobos oleh publik, diangkat oleh publik ya. Karena sesuatu yang tabu itu memiliki daya tarik keingintahuan yang luar biasa itu bagi nalar publik ya. Nah, tetapi kembali lagi, bisakah Gibran melakukan itu di tengah ruang publik yang makin kuat melakukan desakralisasi politik? Artinya tindakan sakralisasi menyembunyikan akun itu dengan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Gibran, apakah bisa dilakukan di tengah media sosial yang semakin terbuka ya, kemudian juga keahlian dan kepandaian untuk membongkar ya teknologi-teknologi yang paling canggih ya, IT yang paling canggih, dan juga teknologi digital yang semakin mudah diakses publik, dibaca oleh publik. Masihkah ada ruang bagi Gibran Rakebuming untuk menyembunyikannya? Nah, kayaknya dugaan saya semakin disembunyikan atau semakin ditutupi akan semakin terbongkar ya. Nah, Gorissa dan TV beranggapan bahwa kejujuran, integritas itu menjadi sangat penting ya di tengah nalar publik yang terus-menerus melakukan desakralisasi ya, politik yang dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang tersembunyi di balik layar keluarga atau di dapur keluarga, itu terus-menerus dibongkar dan diobok-obok oleh publik ya. Sehingga salah satu cara atau strategi yang perlu dilakukan adalah dengan kejujuran ya, karena kejujuran itu memiliki nilai integritas yang paling tinggi ya. Dan menurut saya
beranikah Gibran sebagaimana mereka mengenakan rompi Mulyono tampil ke publik dengan menggunakan rompi Fufafa ya, Gibran Fufafa, Kaisang Fufafa misalnya ya. Karena ini untuk menunjukkan bahwa desakralisasi politik yang dilakukan oleh publik juga dilawan dengan desakralisasi politik yang dilakukan oleh keluarga Jokowi ya, atau juga oleh Gibran ya, jika benar itu adalah akun milik Gibran Rakabuming ya. Nah, ketimbang terus-menerus menutupi, terus-menerus menyembunyikan identitas-identitasnya, kemudian juga membangun kepalsuan-kepalsuan, mendingan yang paling penting itu adalah jujur mengatakan bahwa akun itu adalah milik saya. Memang kalau milik saya, kenapa? Sebagaimana mereka lakukan dengan menggunakan rompi Mulyono, yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau kami anak Mulyono, memang lu mau apa? Seperti itu ya. Jadi intinya adalah desakralisasi politik perlu dilawan dengan desakralisasi politik juga, karena jika dilawan dengan sakralisasi politik atau membuatnya itu terus ditutupi, terus dianggap tabu, terus dianggap mencoreng nama keluarga, maka kemudian ini tidak hanya bukan merupakan pelajaran politik yang paling tepat, tetapi juga memicu keingintahuan publik yang lebih luas ya. Nah, demikian saja pemirsa Goristanan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Goristanan TV, jangan takut untuk like, kemudian subscribe, dan kasih komen ya. Nah, komen yang paling penting itu adalah bagaimana menurut Anda jika Gibran mengenakan rompi Fufafa? Apakah itu bagian dari desakralisasi politik, atau cara mereka menunjukkan kepada publik bahwa memang kalau itu akun saya, lu mau apa gitu ya. Jadi desakralisasi politik perlu dilawan dengan desakralisasi politik juga, sehingga publik menjadi keingintahuan publik untuk hal itu menjadi hilang ya, menjadi terbatas, karena jika sudah dianggap sudah menjadi arena dan ruang publik, keinginan tahuan publik itu menjadi berkurang ya, menjadi hilang ya. Dan tentu saja ini sangat tergantung kepada Gibran Rakabuming, apakah itu mau dianggap sebagai desakralisasi politik atau tidak ya. Nah, mari kita terus mengkawal Indonesia, terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, mencerdaskan Indonesia dengan terus berpikir kritis, analitis, reflektif. Terima kasih.